Halo semuanya, apa kabar? Terima kasih sudah sabar menunggu ya. Tadi saya harus mengantar orang tua saya dulu, mama saya, mengurus beberapa hal administrasi gitu ya. Jadi kita baru bisa mulai sekitar jam 10.30 kali ini. Oke, pertama saya mau konfirmasi dulu apakah suara saya terdengar. Salah satu bisa mungkin chat di dalam kotak chat di tampil.id. Apakah sudah ada begitu ya suara saya begitu ya? Oke. Silakan terdengar, siap. Terima kasih Marcelo, Almas, Novia, Aldona. Wah, ini nama-namanya bagus semua ya. Kayak nama-nama pemain naturalisasi timnas. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini Anda semua akan mendapatkan topik webinar sebenarnya tentang NLP Research ya. Nanti mungkin yang bagian research-nya akan kita lebih tekankan ya. Kita akan tekankan sekali di bagian research-nya begitu ya. Dan sebentar, saya ada waktu itu kalau nggak salah. Sebentar ya. Jadi kita akan menekankan di bagian research. Karena saya rasa kalau Anda semua sudah pernah belajar NLP, Anda pasti sudah dengar, udah tahu apa itu word embedding gitu ya. Oke, mungkin bisa di chat dulu beberapa teman-teman yang memang sudah pernah belajar NLP. Jawab dengan kata-kata sudah. Saya dipanggil Kak, jadi rasanya mudah sekali ya. Memang masih muda sih, masih muda ya. Sudahkah atau belum Kak? Ya, silakan. Sudahkah atau belum Kak? Ya, apakah sudah belajar NLP? NLP di sini bukan ilmu untuk sales dan marketing. Kalau sales dan marketing itu ada juga NLP namanya Neuro Linguistic Programming. Nah, kata-katanya ada programming, tapi menipu ya, itu bukan bidang IT. Kalau NLP yang bidang IT itu Natural Language Processing. Oh, sudah ya, ada satu Rendika yang lain? Atau apakah ada yang belum belajar NLP? Silakan di chat dulu di kotak chat tampil.id. Teman-teman, silakan sudah atau belum? Silakan, belum juga nggak apa-apa. Saya beri waktu 5 detik lagi. Ya, 5 detik ya. 5, 4 ya. 3, 2, 1. Oke. Jadi ternyata rata-rata, oh ada yang belum. Oh sedikit, ada yang sedikit tuh bahasa Koreanya cokem ya. Cokem gitu ya. Bener gak ya? Cokem itu sedikit ya. Lupa saya ya. Yang saya tahu Ajuma ya. Oke, kita akan mulai. Saya akan share screen. Nanti teman-teman tolong ikuti sampai akhir. Karena nanti di akhir saya akan kirimkan link materinya dalam bentuk PDF. Ya, nah, gratis. Jadi silakan ikuti sampai akhir. Saya sekarang akan share screen. Ternyata ada yang sudah, ada yang belum. Cuma nanti ya kita lihat ya kondisi ya, sikonnya. Kalau sikonnya oke, kalau sikonnya oke, mungkin saya memang buat ini agak dari awal gitu ya. Tapi semoga nanti ada beberapa bagian kita skip ya, karena sebagian sudah. Oke, baik. Kita masuk ke NLP Research and Word Embedding. Nah, ini saya udah share screen. Saya udah share screen dari PPT saya. Tolong dicek dulu teman-teman. Apakah sudah tampil atau tidak PPT saya? Nah, gitu ya. Ya, oke silakan diketikkan. Teman-teman silakan. Sudah tampil? Oke, puji Tuhan ya. Sudah saya record juga ya. Oke, kita akan mulai. Baik, perkenalkan nama saya Vence Jeremias Lewi Engel. Saya bisa dikatakan mentor veteran lah ya di bisa.id ya. Sering sekali saya diundang gitu di berbagai webinar bisa.id. Nah, bisa.id lagi. Bisa.ai, beda ya. Bisa.ai. Nah, kali ini memang saya dosen machine learning, tapi saya di kampus juga ngajar NLP. Jadi mata kuliah yang saya ajar di kampus saya itu AI, machine learning, NLP, dan PropStat, probabilitas dan statistika. Ya, 4 itulah. Jadi kalau Anda nanya ke saya tentang computer vision, saya kurang tahu. Ngerti, tapi nggak dalam gitu ya. Kalau NLP lumayan lah. NLP saya sudah pernah project di Kemenkominfo dengan total nilai sekitar 300 jutaan gitu ya. Saya jadi PM-nya, project manager, dan juga expertnya untuk waktu itu membangun sistem klasifikasi keluhan pelanggan.
terhadap pelayanan operator seluler dan internet ketika zaman COVID. Jadi proyeknya itu tahun 2020. Wah, ya jangan kaget. Jadi kita memfilter, jadi kita menggunakan API yang I don't know apakah API itu legal atau enggak sih atau juga ya. Pokoknya kita cari ketemu API yang berbayar. Kita dapetin data dari caption Instagram sama Facebook sama Twitter ketika itu. Jadi cuma 3 itu doang ya. Untuk memfilter keluhan-keluhan terhadap operator seluler dan internet. Pakai NLP banget, ya NLP banget. Data mulai dari akurasinya cuma 40% sampai akhirnya kita bisa diterima laporan pekerjaan kita waktu itu 6 bulan di angka nggak sampai 80%, 70%, 79, 78% akurasi. Karena memang susah ya, bahasa Indonesia itu susah, cukup susah. Bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris slang itu beda dengan bahasa Indonesia yang slang. Bahasa Indonesia slang itu pasti bercampur dengan bahasa Indonesia daerah. Sedangkan di Amerika enggak, gitu ya. Amerika itu kan cuma tinggal penulisannya aja. Ya, sedangkan bahasa Indonesia bisa bercampur dengan bahasa daerah, itu yang buat bingung sebenarnya. Jadi mesin kita di 70% aja sebenarnya udah bagus, teman-teman, gitu ya. Oke. NLP Research and Word Embedding. Nah, ini adalah outline kita pada siang hari ini. Apa itu NLP? Kemudian mengapa NLP? Lalu yang kedua adalah proses, pipeline. NLP itu pasti belajar pipeline. Jadi kalau Anda yang sudah pernah kuliah NLP nggak belajar pipeline, salah. Gitu ya, pasti salah. NLP-nya belajar satu-satu tanpa melihat big picture. Big picture. Jadi pipeline itu adalah big picture, gambaran besar dari NLP. Kalau nggak ada di gambaran besar, berarti pasti belajarnya ngarang ya. Pasti belajar langsung teknik-teknik, cara menghitung, cara ini, itu nggak bagus. Kita harus lihat big picture-nya dulu, baru turun. Ya, pipeline-nya dulu, jadi kita tahu kita belajar di posisi mana, sehingga nanti ketika kita riset, kita tahu posisi riset kita mau di bagian mana nih, gitu ya. Anda udah pernah belajar NLP pasti tahu istilah lemmatization ya, summarization. Anda mungkin tahu istilah case folding. Nah, Anda mungkin pernah istilah factorization atau word embedding. Nah, itu posisinya di mana? Jadi kita nanti kalau penelitian atau kita bangun startup, kita bangun aplikasi pakai NLP, kita tahu kita harus sedalam apa menguasai tekniknya. Yang ketiga ada coding praktis. Saya cuma ngasih notebook doang, notebook collab ya. Saya menganggap Anda semua rata-rata IT di sini berarti udah tahu programming. Semoga udah kenalan sama Colab, Google Colab. Kalau enggak nanti kita coba lihat sekilas. Coding praktis saya nggak praktiskan, cuma saya kasih link. Anda bisa belajar sendiri, oke? Terakhir materi kita tentang word embedding. Word embedding adalah basic dari revolusi, gitu ya. Kalau kita tahu revolusi cryptocurrency itu dimulai dari Bitcoin, ya. Dari Bitcoin lahirlah ETH, Solana, Cardano sampai coin gitu ya. Sampai shitcoin juga itu dari Bitcoin awalnya kan. Nah, maka revolusi NLP yang sekarang kita alami dengan kita punya ChatGPT, kita bisa akses Gemini ya, kalau ada Google ada Gemini, ada ChatGPT, OpenAI, kalau Microsoft itu punya Bing ya, Bing Chat, punya Microsoft juga sekarang punya, kalau Anda punya Windows 11 sekarang ada namanya Microsoft Copilot. Lalu Anda mungkin pernah dengar Claude ya, Claude ya. Atau mungkin Anda juga pernah dengar Perplexity, pernah dengar ya Perplexity mungkin. Jadi kalau Anda ngerjain tugas pakai Perplexity, jangan pakai ChatGPT ya. Pakai Perplexity atau satu lagi itu sebenarnya digabungkan sama Gemini juga oke. Nah, jadi revolusi NLP itu kan kita punya chatbot yang betul-betul bisa menjawab seperti manusia dan expert. Nah, itu basic revolusi NLP hari ini yang kita sebut sebagai transformer atau kita sebut sebagai generative AI, itu mulainya dari mana? Dari word embedding. Semua ada karena word embedding. Ya, word embedding ini mengubah dunia. Cara berpikir, karena dulu ada cara berpikir sederhana, tradisional, bahwa angka itu, kata-kata itu adalah angka. Cara mengubah kata-kata jadi angka yang paling mudah pakai metode statistik. Word embedding bilang bukan. Cara mengubah kata-kata jadi angka adalah dengan neural networks. BBM gitu ya. Wah, dahsyat banget ya. Iya. Dia bilang, nggak bisa. Kata-kata kalau pakai statistik, itu nggak intuitif. Tapi kalau kata-kata diubah jadi angka dengan neural network, itu intuitif. Hasilnya bagus.
Karena neural network kan mendekati cara kerja otak manusia. Wah, seru ya. Baru di awal aja kelihatannya seru. Oke, jadi siapkan diri Anda. Kita akan masuk ke pertama. Pertama NLP dulu deh. NLP itu ada di sekitar kita, teman-teman. Sebelum ada ChatGPT, Gemini, Claude, dan Perplexity, itu search engine Google itu ya NLP. Kita baru cari what is Google apa, gitu ya. Atau biasanya anak-anak di sini loh, mahasiswa ya, malam-malam bosen nggak bisa tidur ya, buka new incognito window, wah ya kan, mencari video, wah itu ya, video tutorial Python misalnya, ya kan, malam-malam nggak bisa tidur, nyari video tutorial Python, ya kan, Anda dengar pasti tidur, ya. Jadi ada yang bilang susah tidur, caranya gimana gitu ya. Cara paling cepat adalah menonton video tutorial pemrograman. Kalau Anda belum nyoba, silakan dicoba malam ini ya. Kalau nggak bisa tidur, pasti tidur. Kok bisa ya? Video, baru kita ketik video gitu, nanti keluar pilihan. Ya. Pilihan macam-macam. Video MP4, ya kan? Video MP apa gitu ya. Video 3GP, ya kan? Video hot memasak cabai, ya misalnya kayak gitu. Jadi waktu kita baca video ini kan, kok Google tahu gitu ada banyak rekomendasi, yaitu NLP. Dia tahu video itu, gitu ya. Begitu juga kalau kita pakai Grammarly, Anda pernah pakai Grammarly mungkin di Google Docs atau di Word atau di Grammarly langsung, kok dia bisa memperbaiki kalimat ya? Kok bisa memperbaiki ejaan grammar yang salah? Nah, jadi sebelum zaman ChatGPT, NLP itu sudah banyak dipakai. Termasuk Google Translate. Kalau tahu Google Translate itu sudah pakai NLP. Google Search Engine, Grammarly, Microsoft Word itu udah pakai NLP dari zaman bala juga udah pakai. Jadi NLP itu sudah ada di sekitar, itu udah banyak. Terus NLP bisa juga digabungkan dengan speech processing ya, namanya digital speech processing. Itu nanti dia bisa mengenali kata-kata juga kalimat yang diucapkan. Makanya kita ada Siri, ada Alexa, ada Google Now gitu ya. Gitu kan? Jadi Anda bisa berkomunikasi. Nah, baru zaman sekarang ya, AI tools, ada Bard. Bard sekarang udah diganti ya, ini gambar masih versi lama ya. Bard udah nggak ada, adanya Gemini ya, ChatGPT, Bing Chat, Perplexity, Genie AI. Wah, ini tools yang mahasiswa banyak pakai untuk dapat nilai bagus ya, ngibulin dosen, nggak apa-apa. Ya, dosen yang bisa dikibulin pakai tulisan AI berarti dosennya yang salah ya, bukan kalian ya. Dosen harus tahu membedakan ini tulisan AI atau tidak, gitu kan. Jadi overview NLP itu apa sebenarnya? NLP itu cabang dari AI. NLP tidak berdiri sendiri. NLP itu beririsan dengan machine learning dan deep learning. Jadi NLP itu berusaha memahami, menjelaskan, sampai memanipulasi. Artinya dia bisa sampai mengenerate kalimat sendiri. NLP tidak bisa berjalan tanpa machine learning, deep learning, dan tentu saja sumber data. Ya, harus ada data NLP-nya, data teks. Misalnya apa data teksnya? Ya, misalnya novel Game of Thrones. Novel Game of Thrones, novel Harry Potter, itu semua adalah sumber data. Ya, apa yang Anda posting di Twitter, Anda posting di Instagram caption, di caption TikTok, ya itu semua juga adalah sumber data. Ya, jadi NLP tetap butuh sumber data. Nah, bagaimana NLP ini memang fokusnya biar mesin itu bisa cerdas kayak manusia. Kita tuh pengen punya mesin yang bisa ngomong kayak manusia gitu loh. Ya, selama ini kan belum pernah ya pacaran sama Siri. Ada nggak yang pernah pacaran sama Siri? Atau pacaran sama Google Now? Nah, kalau bisa tuh kita ingin bangun mesinnya kayak gitu loh. Mesin yang bisa kita ajak pacaran, gitu ya. Enak banget, bisa ngambek juga dia. Ya, bisa ngambek. Siri, cup 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 Siri, jangan ngambek dong. Gitu ya. Jadi ada interaksi yang cerdas di situ. Kalau sekarang sebenarnya kita melihat ChatGPT dan kawan-kawan ini kan cuma mesin pencari, tapi mesin pencari yang super powerful ya. Belum ada loh yang bisa jadi pacar. NLP yang puncak itu NLP yang bisa dirasakan sebagai manusia. Waktu ada nanya ke ChatGPT atau ke Gemini itu masih rasanya kayak robot, bukan kayak temen gitu loh. Ya, kalau kayak temen tuh beda cara ngomongnya.
gitu ya. Jadi belum, NLP masih jauh. Walaupun sekarang sudah ada revolusi NLP yang real yang mendekati manusia itu masih jauh. Saya berani bilang masih jauh. Ya, sampai Anda bisa jatuh cinta sama AI. Nah, itu baru berhasil itu. Anda bisa hanya mendengar suara atau ada chat dengan perempuan AI gitu ya. Oh beda ya. Sekarang kan ada ya. Nanti kita coba lihat beberapa tools AI yang bisa kita coba. Oke. Kenapa NLP booming sekarang? Wah ya jelas. Satu, korpusnya bertambah. Sumber data bertambah. Dulu nggak ada sumber data. Sumber data itu dari buku sama majalah. Sekarang semua online tuh jadi sumber data ya. Makanya seringkali jadi masalah juga. Masalah etika tentang sumber data. Yang kedua, manusia sudah bisa menerima kenyataan bahwa kita bisa berkomunikasi dengan mesin kayak manusia. Dulu kan kita kalau komunikasi dengan mesin harus pakai codingan nih. Sekarang kita bahkan bisa nyuruh mesin untuk buat codingan, betul nggak? Dan kita nyuruhnya nggak pakai codingan, kita nyuruhnya pakai kata-kata. ChatGPT, tolong buatkan kode HTML sebuah landing page yang bagus. Jadi tuh. Dan yang ketiga jelas teknologi ya. Hardware yang makin canggih, software yang makin oke, pemrograman juga meningkat, makin banyak orang pinter, bidang IT makin banyak yang ngambil IT, ya makin pinter gitu ya. NLP booming sekarang. Sekarang kita akan lihat peta NLP task. Task itu apa? Task itu tugas atau kerjaan. Ya. Ada yang namanya mostly solved, ada yang namanya very good progress, ada yang namanya rather hard. Ya. Mostly solved ini berarti ini itu sudah punya hasil yang bagus. Spam detection, wah udah bagus banget ya. Text categorization, nah ini kalau dibangun bisnis bagus. Kalau text categorization untuk dibuat mahasiswa sebagai TA ya biasanya so-so ya, nggak terlalu bagus. POS tagging, part of speech. Name entity recognition, wah ini udah. Information extraction ini udah mostly solved. Tapi ada juga yang very good. Artinya belum solve, belum benar-benar udah pakem nih bisa dipecahin, tapi very good. Mulai dari co-reference, ya. Obama told Mubarak he shouldn't run again. Nah, he di sini apakah Mubarak atau Obama, gitu ya. Kemudian sentiment analysis, word sense disambiguation, syntactic parsing, sama yang bawah ini translation. Itu masih very good progress, belum sampai soft. Nah, yang sebelah kanan itu yang hard. Hard itu bukan berarti nggak bisa dikerjakan, bisa, tapi belum very good lah, masih progress ya. Semantic search, memahami pencarian, cara semantik. Dulu atau nyari di Google, saya nyari kata-kata kunci bunga, yang keluar itu bunga di taman ya, atau bunga di pinggir jalan nih. Padahal bunga yang saya maksud bunga bank. Atau yang saya maksud bunga itu nama artis. Nah, semantic search-nya sekarang masih rada hard. Google udah bagus, tapi semantic search yang betul-betul semantik yang melihat di luar kata-kata itu susah. Semantik itu apa? Semantik itu kayak meta ya. Jadi apa yang kita maksud? Kamu ngomong panjang lebar terus dia cuma pengen cerita bahwa aku rindu sama kamu gitu loh. Itu semantik namanya. Kok ada ya teman saya cewek, Pak? Saya memang beberapa hari ini pergi tanpa kabar. Terus dia marah-marah gitu loh, Pak. Iya, sedap ya. Saya sampai bingung kenapa ya. Padahal kan saya liburan sama keluarga saya. Saya nggak pernah gangguin dia. 4 hari saya pergi. Lalu waktu saya pulang kok dia marah-marah ya. Nah, itu semantik. Dia marah-marah karena dia kangen sama kamu. Iya. Semantic search. Lalu ada question answering. Nah, question answering ini hard. Jadi makanya dibuat oleh ChatGPT itu hard. Antara jawaban sama pertanyaan nyambung. Bagus lagi. Tapi Anda jangan lupa kalau Anda sering pakai ChatGPT atau Gemini, lama-lama dia ada ngawurnya juga, ya. Textual inference dan parafrase. Parafrase udah makin bagus, tapi parafrase yang enak belum. Summarization ini masih hard. Kenapa? Kalau summarization ini cuma dokumen 2 lembar, 4 lembar mudah. Tapi bagaimana kalau men-summarize Game of Thrones? Men-summarize novel. Nah, ya. Gimana caranya men-summarize novel tapi tetap inti dari novel itu dapat. Itu masih hard. Terakhir, discourse and dialogue ya. Discourse and dialogue ini seamless terhadap aplikasi. Jadi misalnya dia minta ke Siri, Siri tolong setupin aku alarm dong jam 7 pagi biar aku bisa bangun. Nah, gitu ya. Itu
itu discourse and dialog. Jadi kita berdialog dan kita minta tolong mesin untuk melakukan sesuatu. Masih rather hard, ya. Yang paling bagus kalau penelitian itu di bidang rather hard sama very good. Kalau ada kategori teks lagi, itu udah banyak banget. Ya, ini mostly soft. Nah, contoh hard and very hard ya. Open domain conversational agent itu berat. Jadi ChatGPT itu makanya bisa disebut bagus banget. Open domain itu artinya semua domain bisa kita obrolin sama dia. Kan nggak ada satupun dari kita jadi orang cuma satu domain kan. Gak mungkin kita bisa orang IT dan kita waktu temenan kita jalan kita lagi misalnya lagi jalan sama temen ngomongnya IT ya. Saya nggak kebayang gitu misalnya orang lagi ngobrol di kafe gitu ya. Terus tahu-tahu ngebahas algoritma NLP. Ya, atau lagi dugem. Wah, siapa yang dugem di sini? Dugem gitu ya, ajeb-ajeb sambil ajeb-ajeb gini mereka membahas ya. Menurut kamu teori word embedding A sama B bedanya apa? Kan nggak mungkin ya sambil dugem kayak gitu. Atau sambil ngumpul-ngumpul remaja masjid ya habis pengajian ada diskusi misalnya. Nggak mungkin dong diskusikan tentang NLP, ya kan? Nah, tentang yang lain kan, open domain. Jadi kita tuh manusia kan open domain sebenarnya. Kita bicara makanan bisa, kita bicara agama bisa, kita bicara NLP bisa, ya. Kemudian audio and video translation. Nah, Anda sadar nggak kalau sistemnya yang YouTube kan punya sistem yang bisa caption otomatis, masih jelek, ya. Kalau kita harapkan di masa depan itu translation, scripting itu audio, jadi translate langsung. Jadi orang ngomong satu bahasa langsung berubah jadi bahasa lain. Kemudian develop new knowledge. Nah, ini juga masih hard ya. Very hard. Karena NLP apakah sudah mentok? Apakah ChatGPT, AI ini sudah mentok? Enggak ya. NLP itu butuh tadi, kalau kita belum bisa jatuh cinta sama mesin, belum jago NLP-nya. Saya nggak tahu apakah para wibu sudah pernah jatuh cinta sama mesin ya. Tapi beneran hubungannya kayak manusia. Kalau cuma jatuh cinta doang banyak ya, bisa lah. Jatuh cinta sama boneka aja ada ya. Tapi maksud saya jatuh cinta di sini adalah kamu bisa membangun hubungan dengan mesin. Kamu bisa ngobrol sama dia. Itu ya, itu belum ada. New knowledge. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sejauh ini? What and why is NLP? Teman-teman kalau ada pertanyaan langsung ditulis ya di dalam chat. Kalau sudah ada pertanyaan silakan tulis ya. Nanti saya akan bantu untuk jawab. Sekarang kita masuk ke pipeline atau NLP. Segala sesuatu butuh NLP, butuh pipeline. Kalau kita tidak pakai pipeline, yang ingin kita bangun itu pasti nggak jadi. Harus punya rangkaian proses yang harus disepakati bersama. Ini contoh pipeline-nya, ya. Nah, inilah NLP pipeline yang sering sekali dipakai. Mulai dari segmentation, teman-teman sebentar ya. Teman-teman bentar ya, 3 menit ya, 3 menit saya pergi dulu sebentar.
Oke, saya kembali. Saatnya kita share screen, sorry. Tadi saya ke belakang sebentar ya. Ya, semoga share screen-nya lancar ya teman-teman. Nah, kita ke pipeline. Jadi gini, kalau kita punya kalimat, sorry, atau kita punya teks dokumennya, itu pertama tuh harus masuk ke sentence segmentation dulu. Kita pastikan dipecah-pecah jadi kalimat. Nah, dari kalimat itu kita tokenization. Setiap kata dipisah. Nah, sebenarnya dalam tokenization ini, di sini antara sentence segmentation sama tokenization ini ada beberapa hal yang bisa terjadi, ya. Oke, jadi kadang-kadang kita ada apa? Ada pembersihan data dulu atau sebagainya itu bisa, ya. Baru ke word tokenization. Lalu part of speech model, ini kata-kata ini dia perannya apa? Apakah peran dia sebagai kata kerja, ya POS namanya. Kata kerja, kata benda, ya kata benda, subjek gitu ya. Lalu lemmatization, kata-kata itu diubah jadi bentuk dasar. Bentuk dasar tuh gini, nanti kita ada contoh ya. Lemmatization itu bisa kata-kata kamu berulang kali menyakiti aku. Ya. Kamu tetap kamu, berulang kali jadi ulang, kali jadi kali, menyakiti jadi sakit. Ya, aku jadi aku ya. Kamu ulang kali sakit aku. Jadi kayak gitu ya lemmatization. Nah, di lemmatization ini sebenarnya ada metode lain. Namanya itu saya agak lupa. Jadi lemmatization ini yang pakai pakai korpus. Satu lagi nggak pakai korpus itu yang cuma dipotong belakang sama depan. Saya agak lupa, sorry ya. Nah, jadi ada lemmatization, ada satu lagi teman saudara yang nanti kita coba cek. Ada stop words, baru stop words-nya kita hilangkan, lalu kita masuk ke NER, name entity recognition. Jadi setiap token yang sudah dibersihkan tadi, token itu dia sebagai entitas apa? Nah, entitas dengan peran ini beda. Kalau peran itu adalah kayak tadi, grammar ya, tata bahasa, subjek, predikat, kata kerja gitu-gitu ya. Sedangkan entitas itu misalnya gini, kemarin aku ikut ayah ke kota, naik delman istimewa. Berarti kota itu adalah tujuan. Ya, delman itu adalah kendaraan, transportation kayak gitu. Jadi dia bisa membedakan mana yang people, mana yang place. Ternyata dia misalnya naik turut ayah ke kota. Berarti kota itu adalah place kan. Nah, naik delman istimewa. Delmannya apa di transportation. Nah, lalu baru kita setelah selesai, teman-teman, nah kumpulan kata-kata yang udah selesai itu baru kita masukin ke model dev. Ya, baru masuk ke model dev. Nah, dalam model dev ini pun sebenarnya sebelum masuk model ada yang lain yang terjadi, yaitu apa? Word embedding gitu. Nah, yang saya kasih warna ungu ini pasti dilakukan biasanya. Biasanya berarti 98% dilakukan ya. Sedangkan untuk yang pink, name entity recognition sama model dev ini tergantung tujuan kalian. Tujuan kalian apa? Jadi ini bisa opsional, artinya bisa langsung dari stop words langsung lompat ke model, bisa gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang segmentasi itu kayak gini loh. Kita punya teks seperti ini, nah jadi sentence kayak gini, gitu, ya. Jadi bisa dengan cara split aja. Tapi biasanya kalau modern NLP pipeline, dia pakai teknik yang lebih kompleks. Kalau tokenization itu, kita udah punya kalimat, sekarang kita token. London jadi satu token, ya, yang diinput pakai petik-petik itu. Is jadi satu token the, satu token capital, satu token n, satu token most. Lalu dari situ kita masuk POS. Nah, London itu apa? Sebagai noun, kata benda, ya. Nanti ada yang sebagai kata kerja dan sebagainya. POS ini bisa pakai model ya, dia punya prediction model. Is itu verb, the itu determiner, capital noun, and conjunction, most adverb, populus itu adjective, gitu ya. Nah, lemmatization itu kita mengenerate kata-kata dasar dari asli. Tadi kalau berulang berarti jadi ulang gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini Lucy said that the car's engine was running all night. Waktu masuk lemmatization ini jadi Lucy say that the cars jadi car, engine was jadi be, running jadi run, all jadi all, night jadi night. Ya, jadi
mencari bentuk dasar dari suatu token. Tapi ada juga stemming. Nah, ini saya baru ingat tadi. Stemming sama lemmatization tujuannya sama. Mengembalikan dasar dari kata. Kata itu apa? Cuman hasilnya lebih bagus lemmatization. Cuma lemmatization pakai model, jadi agak susah juga. Kalau stemming itu ada tinggal potong depan sama belakang. Nah, ini misalnya stemming kayak gini. Was, be, stemmingnya jadi were. Studies jadi study, study. Studying, study, study. Nah, kalau lemmatization dia ngeceknya dari uh, korpus atau dia pakai teknik. Nah, di sini kalau kita lihat improve, improving, improvement, improve, semua jadi improve. Improve, improving, improvement, improve, improve jadi improve biasa. Nah, kayak gitu. Ya, teman-teman. Jadi kalimat kata-kata yang macam-macam bentuknya itu diubah jadi kata-kata paling dasar. Tapi lemmatization beda sama stemming. Kalau stemming langsung dipotong. Makanya kadang-kadang hasil stemming yang disebut stem itu mungkin bukan kata-kata actual word, gitu ya. Nah, di sini kita lihat ya bedanya stemming sama lemmatization. Jadi stemming itu ya langsung pemotongan aja. Nah, kadang-kadang kalau kita pakai stemming itu incorrect meaning sama spelling. Harusnya kita pakai lemmatization. Cuma lemmatization ya tadi kita harus buat kamusnya dulu, harus ada orang yang bisa ngoding ya. Stemming the word caring, word written car, lemmatization caring berarti care. Ini aja udah beda makna ya, car sama care. Karena yang lemmatization tahu caring di sini nggak ada kaitannya sama mobil, car. Caring di sini adalah peduli, sedangkan di sini dikiranya caring itu car, mobil. Gitu ya teman-teman ya, oke. Bedanya lemmatization sama stemming. Stop words bagusnya dihapus. Ada juga penelitian yang tidak menghapus stop words, tapi dia harus punya pertimbangan kuat kenapa stop words tidak dihapus. Gitu ya. Nah, number processing task itu seperti case holding, artinya kalau yang besar, hurufnya besar gitu, huruf kapital itu dijadikan kecil. Lalu yang belum ada juga normalization. Normalization itu artinya kata-kata yang dianggap jarang muncul itu dihilangkan, kayak gitu. Ya, name entity recognition ini contohnya saya ambil dari salah satu website kata.ai atau prosa.ai ya. Jadi dia tahu mana yang nama orang, mana negara, menggunakan SP, ya. Jadi dia apa entitas ya, orang, transportasi, nama lokasi, ya itu dia entity recognition. Baru kita masuk ke model development. Kita bisa ngapain aja sih Pak di NLP, bisa klasifikasi. Klasifikasi apapun. Yang tadi saya bilang sih PO Project di Kominfo itu klasifikasi keluhan. Nah, klasifikasi itu termasuk mostly solved. Artinya udah bisa dipecahkan karena metodenya ajak di sekitar-sekitar itu aja, gitu ya. Nah, jadi makanya classification ini kalau kalian mahasiswa IF atau ilmu komputer, kalau TA NLP yang mau diklasifikasikan apa udah jelas itu lebih mudah. Bisa mengklasifikasikan tulisan. Saya misalnya seorang dosen ya, tulisannya kecampur sama orang lain gitu di suatu library. Anda lihat ada peta gitu ya, atau ada sesuatu di dalam buku tersebut. Nah, dari situ Anda bisa tahu ini tuh pencurinya, misalnya kayak gitu ya. Nah, classification itu simple. Ada juga summarization. Ini yang rather hard ya. Tadi saya udah bilang, conversational yang benar-benar bisa conversation, bisa dialog, di mana kita bisa minta tolong, nah itu susah. Ya. Oke. Kalau ada berbagai macam yang lain. Nah, sekarang kita akan bahas NLP research yang tadi saya bilang harus paling dalam. Teman-teman bisa klik link ini. Eh, bisa klik link ini, nanti keluarnya kayak gini teman-teman. Sudah bisa dibuka linknya, teman-teman?
Sorry. Udah pada dibuka ya linknya ya. Nah, ini adalah link NLP Research. Silakan chat dulu teman-teman, chat dulu. Apakah udah bisa dibuka? Silakan klik dulu. Linknya belum saya copy ya tadi. Saya tadi mau copy linknya, kelupaan, sorry. Nah, saya kirim dulu linknya. Ah, itu dia. Oh, thank you Rendika. Terima kasih sudah mengirimkan link. Teman-teman silakan kirimkan linknya dulu. Buka linknya dulu ya. Udah ya, oke, baik. NLP Research. Tadi udah dapat gambaran NLP ya. NLP itu apa tadi? Ilmu yang berusaha agar mesin bisa mempelajari bahasa manusia ya. Bahasa tulisan maupun bahasa lisan. Baik. Nah, kita baca pelan-pelan. Pertama dari Early Research ya. Jadi sebenarnya perhatian para ahli yang kita sering dengar kayak Alan Turing, IBM gitu ya, Noam Chomsky ini juga ahli di bidang linguistik. Jadi NLP itu sudah kerjasama teman-teman. Kerjasama dari orang-orang ahli, waktu itu ahli elektro, ahli statistik, sama ahli linguistik, ahli bahasa ya. Nah, kemudian foundation ini dimulai dari tahun 60-an. Ada NLP yang mulai diperdagangkan namanya Srel dulu ya. Nah, Anda bisa cari ini apa. Lalu ada Eliza, chatbot pertama. Lalu menggunakan statistical method. Pada waktu itu, yang paling masuk akal dipakai itu statistical method. Masuk akal. Karena gini loh, mengubah kata-kata jadi angka. Teman-teman, kenapa kok tadi Pak Vinci bilang mengubah kata-kata jadi angka? Karena mesin, komputer cuma mengerti angka. Itu dia. Teman-teman, please, kita semua anak IT harus punya basic yang benar. Komputer cuma ngerti angka. Dan sebenarnya angkanya terbatas ya. Cuma angka binary. 0101. Nah, jadi pada waktu itu memang kata-kata harus diubah jadi angka, itu wajar. Biar bisa diproses sama mesin. Pertanyaannya gimana cara ngubahnya? Pakai statistik method. Misal begini. Ini kalau Anda yang udah belajar NLP udah paham ya, udah ada metode kayak Ngram gitu-gitu ya. Apa tuh metode TF-IDF. Nah, ini nih contohnya kayak gini. Contoh kita lihat sebuah kalimat seperti atau ini aja ya. Atau ini aja. Ini ada dokumen seperti ini. London is the capital misalnya gitu ya. Nah, Anda menghitung dalam dokumen ini, anggaplah ini cuma satu dokumen gitu ya, kecil. London ini keluar berapa kali? Keluar satu, keluar dua, keluar berapa kali lagi? Tiga, empat. Nah itu. Dari total misalnya, ini saya ngarang ya, total dari sekitar 56 kata dalam dokumen, London keluar 4 kali. Nah sekarang kalau kita pakai asumsi manusia, 56 kata, London keluar 4 kali. Berarti bagaimana kita mengukur tingkat kepentingan suatu kata? Makin banyak muncul, makin dia penting. Betul nggak? Ya. Kecuali yang stop words. The, and itu bisa dihapus. Nah itu maksud saya. Makanya statistik dihitungin. Nanti dibuat program komputer dihitung. Ini keluar berapa kali sih kata-kata ini? Wah gitu ya. Nanti kita ketemu metode seperti statistik biasa. Lalu ada n-gram. N-gram tuh kata-kata nggak bisa berdiri sendiri. Kata-kata harus didua-duain. Kayak suami mau mendua aja, maksudnya didua-duain itu gini loh. Dipasang-pasangkan. Namanya bigram. Dipasang-pasangan. Nah, itu juga ada. Maka statistik method ini adalah yang paling wajar untuk dipakai ketika itu. Lalu berkembangnya computational linguistic punyanya Chomsky. Chomsky ini cukup terkenal orangnya. Chomsky ini terakhir pernah jadi dewan penasihatnya Google kalau nggak salah. Ya. Lalu chatbot pertama setelah selain Eliza yang mungkin publik tahu ya,
Rule based system pakai rule kayak if then else. Lalu mulai berkembang 80 ini berkembang berbagai macam teknik untuk NLP ya. Kemudian ada juga namanya Eden-Markov model. 990 akhirnya pemodelan bahasa dengan statistik itu udah fix. Nanti ada sampai TF-IDF ya. Kalau ada pernah dengar TF-IDF. Term frekuensi IDF itu apa ya? Inverse apa gitu. Ya, nah, dari situ teman-teman, seputaran statistik aja. Nah, lalu ada istilah sentimen analisis yang ternyata sangat manfaatnya banyak. Karena sentimen itu untuk membahas review, membahas kinerja perusahaan itu pakai sentimen. Tahun 2000 kan mulai diperkenalkan, neural network itu udah dari 60 tuh udah ada. Tapi dari 60 itu neural network itu nggak punya hasil yang bagus. Kenapa? Karena keterbatasan data sama keterbatasan hardware. Makanya sekarang neural network itu sangat canggih karena hardware yang mendukung, datanya juga sudah banyak beredar ya. Lalu 2010-an, nah lahirlah yang namanya word embedding dan kawan-kawan. Lalu lahirlah model seperti BERT, GPT-3, sekarang transformer di mana-mana. Nah, yang saya mau kasih tunjuk itu paper word embedding. Paper word embedding. Oh ya, BERT itu word embedding. Tapi dia basisnya transformer. Mungkin yang paling basic ya. Paper word to fact. Nah, ini kelihatannya dari sini. 2013. Efficient estimation of word interpretation in word space. Nah, nanti hasilnya adalah word to fact. Ya, paper nanti hasilnya adalah word to fact. Yang publish ini Google kalau nggak salah. Iya, word to fact ya. Kita lihat di sini atas nama Google bukan? Atau atas nama kampus tuh. Atas nama google.com, 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 Google Inc, Google Inc. 4 orang Google Inc. Jadi Google ini merevolusi mulai. Orang melihat bahwa untuk mencari representasi kata dalam dunia vektor itu bisa pakai metode ini. Lalu dikembangkan lagi jadi metode word embedding ya. Oke. Nah, setelah word embedding berkembang 2013, barulah hadir teknologi seperti BERT, lalu bisa mulai mengenerate language. Jadi si robot mulai diajarkan language itu 2010-an. Lalu 2020 sekarang ya NLP menjadi sangat penting. Semua orang pengen ada NLP dalam sistemnya. Baik itu sistem e-commerce, sistem sosmed, sampai sistem pemerintahan pengen ada NLP baik teks atau speech ya. Kemudian ada yang pengembangan lebih lanjut transformer based model. Nah, GPT itu transformer model ya. GPT itu kan singkatan dari generative pre-transformer ya. Kemudian integrasi NLP dengan multimodal AI system. Maksudnya apa Pak Vince? Maksudnya gini. Multimodal AI system itu adalah sistem yang biasanya dipakai dalam istilahnya tuh transportasi. Jadi kalau ada multimodal transportasi itu disebut ada transportasi darat, udara, sama laut. Nah, itu multimodal. Nah, AI NLP multimodal itu artinya gini. NLP itu kan NLP dicatat ya. NLP itu nanti bisa catatannya diambil, dibuat intisari. Semua Anda bisa atur secara otomatis. Atau juga hasil panen Anda ambil, ada simpan di panen Anda. Gitu ya. Nah, biar toko sebelah rugi, toko kalian untung. Nah, kayak gitu kira-kira. Jadi, itu NLP dengan multimodal AI system. Multimodal itu artinya dia melewati berbagai macam kendala dan medium. Gitu ya. Oke. Terakhir, emphasis on ethical and responsible NLP development. Teman-teman, karena NLP itu jago, bisa buat jatuh cinta orang-orang, Anda harus hati-hati ya menggunakan NLP itu harus bertanggung jawab. Pastikan datanya kita tahu dari mana sumbernya. Ini adalah mind map dari NLP, silakan dibaca teman-teman. Ada beberapa yang menarik di sini, Anda bisa cek gitu ya.
Berikutnya kita akan masuk ke coding praktis. Nah, ini ada Learn NLP 1 dan Learn NLP 2. Anda bisa coba sendiri di rumah. Nanti tinggal klik link yang PDF-nya, nanti saya akan umumkan ya, berikan. Kemudian word embedding. Nah, word embedding itu ada yang dari simbol. Apa itu word embedding? Apa itu factorization? Apa itu transitional factorization? Lalu ada yang namanya word embedding. Jadi factorization itu artinya bagaimana mengubah kata-kata jadi vektor angka. Pendapatnya ternyata banyak. Ya. Saya berharap satu hari nanti kita bisa ada forum NLP di mana ahli NLP bertengkar menemukan bahwa NLP itu bisa sederhana, misalnya kayak gitu. Ya. Nah, ini ada factorization, teman-teman. Factorization itu ada di mana dalam pipeline. Factorization itu ada di sebenarnya di sini, name identity recognition. Bahkan di Nicole ini, ya, dibandingkan yang ke sini. Jadi word embedding itu adalah sebelum masuk ke model. Sebelum masuk ke name recognition, baiknya di model dulu. Terus kalau setelah dimodelkan, malah Anda nggak tahu model yang mana punya Anda, ya harus dicatat, harus diingat gitu ya pada punya kita. Misalnya tadi, kita terima kado, rotinya udah kita potong 3 gitu ya. Nah, kita harus ingat 3 ini yang mana aja. Nggak boleh dikembalikan gitu ya. Nah, text visualization itu adalah tadi saya udah bilang teks itu nggak bisa dimasukkan langsung ke dalam mesin, harus dalam bentuk kata-kata. Proses konversi dari kata-kata jadi angka itu disebut factorization. Intinya kita akan ubah itu jadi angka, tapi angkanya punya makna. Kalau angka punya makna itu ada dalam factorization, jadi nggak bisa diubah angkanya sembarangan, juga nggak bisa. Traditional ada 2 pendekatan dalam factorization. Ada pendekatan tradisional, ada pendekatan embedding. Kalau tradisional itu menekankan pada frekuensi base sama and statistical based text recognition. Ya, jadi ada frekuensi, ada statistik. Tapi, nah ini ada 4 ya, ada OE, one-hot encoding, ada break of words, ada n-grams, ada yang ketiga adalah TF-IDF. Nah, kalau buat embedding, itu dia pakai metode yang bukan statistik atau tegang rasa gitu ya, atau sama satu sama ngerti, enggak. Dia strict harus ngerti dan harus sesuai dengan teori. Nah, buat embedding itu dasarnya pakai neural network. Jadi nggak bisa sembarangan milih data atau persiapan kata-katanya ya. Nah, word embedding sendiri secara global ada 3. Nah, selain 3 ini ada yang lain, teman-teman. Ada 2 lagi. Cuma saya lupa apa gitu ya. Nah, yang bisa ini 3 ini sering dipakai. Word to fact, fast text, sama Glove. Ya, word to fact, fast text, sama Glove. Itu yang sering dipakai. Nah, kita akan cek dulu yang virtual transmission. Itu apa? TCP IP ya. One hot encoding ya. TCP IP. Sorry. Nah, one hot encoding itu simpel. Kita ubah aja nih kata-kata ya. I'm teaching NLP and Python, diubah, ditokenisasi dulu jadi dictionary array, terus kita ubah jadi 1 ya. Aturannya apa tadi? Oh, dalam filter ini tulisannya NLP doang diganti, NLP Python teaching diganti ya. Jadi vektor NLP 000 100 ya. Kalau bagi Python dia bisa mundur lagi ke belakang gitu ya. Nah, ini metode yang very simple. Kalau Anda mau pakai OHE atau one hot encoding, itu bisa pakai preprocessing one hot encoder. Kayak gini contohnya, ya. Silakan di screenshot dulu, Silakan di screenshot dulu ya, teman-teman nih. Jadi ini what on encoding. Kalimat encodingnya terhadap kata-kata apa? Lalu dihitung sama dia, ada beberapa macam kata-kata yang muncul di seputaran dia, gitu ya, seputaran dokumen itu. Udah. Sorry ya, saya agak-agak ngantuk nih. Tadi saya habis dari luar soalnya. Oke, next ya. Next itu OHE. Nah, ini juga, jadi tadi yang ini dimasukkan ya.
kalimatnya he is a good boy, but he's naughty jadinya kayak gini. Setiap kata-kata itu jadi array. Posisi kata-katanya di mana? Is di mana? Di depan. Di naughty ada di mana? Dua. Gitu ya. He di mana posisinya? Gitu ya, satu. Lalu A posisinya di mana? Tunggu dulu, ini posisinya kelihatannya setelah diurutkan nih kelihatan. Atau saya salah ya? Is he dihitung satu kali kelihatannya teman-teman ya. Atau OHE di Python beda. Nanti Anda coba sendiri Python OHE ya. Nah, drawback-nya adalah jelas dong, vocabulary yang seperti ini akan buat representasi vektornya makin besar. Karena setiap kata jadi vektor array ya. Dan Whatsapp encoding nomor 2 itu tidak meng-capture relationship antar kata-kata. Ya, teman-teman. Nah, lalu untuk model kedua, habis OHE, model tradisional kedua adalah BOW. Bow, back of words. Jadi kata-kata ini tidak concern terhadap order. Cats and dogs are not allowed. Cat and dog are antagonistic. Nah, ini jadinya 1111110. Dia akan ciptakan dulu unique list of all the word, baru masukkan ini yang di atas. Ya, oke. Nah, jadi dokumen 1 vektornya seperti ini, dokumen 2 vektornya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan, kalau kita balik ke depan, Pak, ini kok cuma ada satu vektor, kok allowed-nya terus keduanya ada antagonistik. Jadi cara kerjanya gini teman-teman, dia akan ngisi satu kali. Jadi vektor ini tuh adalah satu kali doang. Cats and dogs are not allowed, terus antagonistik. Nah, kalau ada kalimat baru cats and dogs running, berarti running nanti masuk di belakang. Jadi dia selalu ngecek ke vektor dokumen, apa kata-kata ini udah masuk dalam vektor atau enggak. Kalau sudah masuk cuma satu kali. Makanya kalimat pertama vektornya jadinya seperti ini. Tapi kalimat kedua, dokumen kedua kan jadi seperti ini kalimatnya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi ditaruh satu kali terus tinggal dimasukkan ke dalam uh, fitur ya. Back OW ini masih banyak dipakai orang. Ya. Ya, lalu ini contoh BOW di Python. Anda nanti dapetin di sini ada linknya juga kalau nggak salah link Google Colab ya. Anda silakan cek. Saya ada kasih di belakang kalau nggak salah. BOW apa? Representasinya sekarang fix. Lalu dibandingkan dengan OHE, dia sudah punya meaning, walaupun meaningnya nggak jelas ya, maknanya nggak jelas. Drawbacknya ya tadi, tidak menyimpan informasi apapun di luar urut kata-kata ya. Dan setiap kata yang sama posisinya, nanti representasinya sama. Nah, itu bingung gitu ya. Nah, lalu ada n-gram. N-gram ini tadi yang saya bilang ya di awal, di pertengahan, dikelompok-kelompokkan. Karena jarang banget kata-kata itu kan berdiri sendiri dan punya arti. Misalnya kayak gini, kata-kata apa ya? Misalnya Anda manggil, misalnya kata-kata gini, kucing gitu ya. Ternyata kucing itu bukan kamu neriakin ada kucing, tapi kamu manggil teman kamu yang panggilannya kucing. Atau lagi makan, tahu-tahu jatuh nih makanannya, kucing gitu ya. Kucing. Nah, karena itu kan jarang banget kata-kata itu berdiri sendiri maknanya. Itu makanya lahirnya n-gram. Kata-kata itu pasti berdiri dengan kata-kata di sekitarnya. Karena itu nanti ada N1 itu unigram, N2 bigram, N3 itu trigram. Nah, ya. Importance-nya kita lihat nih, unigram, bigram. Jadi Anda dengan teman Anda digabungin. Trigram. Kalau Anda udah kumpul semua jadi satu, jadi trigram itu berarti dia 3 kata dianggap memiliki makna yang mirip. Nah, bukan, memiliki kesinambungan makna. Nah, kalau Anda lihat ini bagus. I like dancing in the rain itu bagus.
Karena dia tidak perlu pakai titik, dia memiliki arti yang cukup jelas. Ya, dibandingkan I like doang atau like dancing aja, I like dancing lebih jelas gitu ya. Nah, BOW model tidak memperhatikan urutan. Nah, ini contoh pakai BOW itu kita pakai model NLTK ya. Di kalau kita print I like dancing in the rain, hasilnya seperti tadi. Nah, drawbacknya adalah bisa terlalu banyak fitur. Ya, karena kan dikelompokkan dua dua dua, sama kelompok yang tiga 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 kan beda ya. Kemudian bisa menjadi computationally expensive. Nah, terus untuk menentukan N yang bagus itu apakah N-nya 1, 2, 3, atau 4 itu susah. Susah sebenarnya. Maka di dalam dunia statistical model language itu lahirlah namanya TF-IDF. Ya. TF-IDF singkatan dari temporal frequency inverse document frequency. TF-IDF itu mengukur seberapa penting suatu kata satu kata gitu ya. TF-IDF ini ada rumusnya. Frekuensi kita mengukur statistik hitungan setiap kata-kata muncul. IDF itu kita mengukur importance atau tingkat kepentingan satu kata. Nah, ada TF dan IDF nanti terakhirnya akan dikalikan. Ya. Jadi kita hitung dulu TF-nya, IDF-nya berapa loh, DF-nya berapa. Lama sih ngerjain ini sebenarnya. Itu kan ada Python yang bisa cepat. Oke. Terus saya agak ngantuk. Teman-teman, apakah ada pertanyaan? Silakan. Sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Ayo teman-teman silakan. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Saya akan coba share link dulu ya. Saya akan share dulu materinya teman-teman, biar teman-teman bisa pakai. Ini gimana? Ya, itu linknya. Link materi hari ini silakan di-download dulu teman-teman.
Kita lihat contohnya ya, TF-IDF ya. Nah, ini contohnya TF-IDF. Jadi kalau kita ingin menemukan nilai TF dari kata-kata kucing cat ya, berarti TF-nya kan 0,05. Nah, lalu kita ingin cari tingkat kepentingannya si kata-kata kucing ini. Karena gini, kata-kata yang sering berulang belum tentu dia paling penting. Iya kan? Nah, IDF-nya pakai log 1,47 terakhir dihitung. Berarti TF IDF adalah 0,073. Pak, terus so what? Nah, gitu ya, so what? So what-nya. Kita rangkum dulu. Word embedding itu sebenarnya metode yang bisa disebut factorization, text factorization yang modern itu disebut word embedding ya biasanya. Tapi ada orang ada yang nyebut juga ya word embedding itu ya text factorization ya nggak ada masalah. Jangan berdebat karena istilah ya. Biasanya sih kalau dari paper-paper yang saya baca, word embedding itu hanya untuk menunjuk ke yang modern, yang basisnya neural network seperti word2vec, fasttext, sama BlueV. Nah, biasanya text factorization biasa tradisional itu ya tadi ya apa tadi ya one hot encoding, back of words, ngram sama TF-IDF. TF-IDF ini sering dipakai teman-teman. Sekali lagi teman-teman, kita mengubah kata jadi angka, angkanya akan masuk ke dalam mesin untuk dioperasikan dalam model. Modelnya tadi bisa model classification, summarization dan kawan-kawan. Makanya kalau ngerjain TF-IDF ya udah dikerjain aja. Dibuat codingan ini dikerjain. Kadang-kadang saya ketemu nih ya, kalau kuliah NLP masih belum paham. Nanti itu terbawa ketika TA. Tugas akhirnya NLP misalnya. Wah, itu berat. Saya bilang, kan pahami dulu. Gak usah bingung. Ini mengubah jadi kata. Gitu ya. Karena kan kalau TA atau skripsi itu kan ada tanya jawab dengan penguji ya. Kadang-kadang tuh mahasiswa tuh lupa gitu loh. Mereka cuma inget ngitungnya doang, nggak ngerti maksudnya apa. Karena mesin cuma bisa mengolah angka. Nah, jadi Pak, kalau 0,073 artinya apa? Nggak ada juga artinya. Yang ngerti ini nanti adalah mesin. Kenapa? Secara mereka mengoperasikan dalam model-model machine learning, model-model NLP yang dipakai. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan bingung sampai di sini jangan bingung. TF-IDF in Python. Wah, ini pakai modul dari sklearn feature extraction. Kita import TF-IDF vectorizer. Kita ambillah TF-IDF vectorizer, kita masukkan korpus dokumennya. Korpusnya kebetulan cuma 3 kalimat langsung berubah. Kita buat hasilnya dalam bentuk matrix ya. DF ini matrix data frame di transpose. Itu kira-kira. TF-IDF ini sering dipakai. Terus nanti baru masuk tuh. Kalau udah jadi matrix angka-angkanya, sekarang setelah jadi matrix baru matrix itu dioperasikan. Entah itu untuk summarization atau yang lain. Nah, kalau udah keluar hasilnya dari angka yang sudah keluar akan dikembalikan kepada teks. Makanya Game of Thrones yang tebal banget begitu masuk dalam mesin NLP di summarization kok kecil ya. Setelah jadi angkanya dioperasikan nanti keluar matrix baru yang lebih sederhana, lebih kecil, itu diterjemahkan di-convert ulang jadi kata-kata sehingga jadi kata-kata baru yang cuma isinya ringkasan. Gitu ya, atau translation dan sebagainya. Oke. Sampai sejauh ini apakah ada pertanyaan? Teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung ngomong mungkin ya. Saya butuh interaksi mungkin. Mungkin saya tadi agak capek sama agak ngantuk gitu ya siangnya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan dulu silakan. Boleh pertanyaan tentang apapun mungkin. Sebelum kita lanjut ke benefit TF-IDF, lalu kita lanjut ke word embedding yang basisnya neural networks. Ada mungkin pertanyaan teman-teman silakan. Apakah ada? Belum ada? Pak, saya mau nyoba dulu Pak TF-IDF-nya. Oh boleh, silakan. Ya, yang mau nyoba dulu TF-IDF-nya silakan. Saya kasih waktu ya. Atau Anda minimal baca codingannya deh. Kalau ada dari codingan ini ada yang Anda nggak paham silakan ya. Pasti saya udah kasih semua di eh, silakan. Waktu kita masih panjang nih.
Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Benefitnya apa? Benefitnya kita tidak hanya melihat frekuensi kata-kata, tapi kita mengukur tingkat kepentingan kata-kata. Yang kedua, TF-IDF ini lebih bagus daripada semua metode tradisional yang lain. Ya, dan hasil nomor 4 ya, the product of TF-IDF itu artinya apa? Seberapa kata-kata atau token itu ditemukan dan seberapa token itu penting atau unik terhadap seluruh korpus. Baru kita terakhir banget kita masuk ke word embedding. Kalau kita bicara word embedding, teman-teman, itu udah pasti dia pakai neural networks. Tadi kita cek ada paper, masih ingat ya paper yang tadi kita buka ya? Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space, dibuat oleh pegawai Google, Thomas Mikolov dan teman-teman. Ya, ini yang mengubah dunia dari word to fact, layer fast text, Glove dan lain-lain, gitu ya. Nah, kalau pengen tahu dulu tuh waktu buat word to fact kayak apa, Anda bisa ini buka namanya Papers with Code ya. Papers with Code itu adalah situs website di mana Anda bisa menemukan paper. Kalau paper itu menyediakan codingan, codingannya bisa ada di sini. Tadi apa judulnya teh? Efficient Estimation of Word Representations. Wah, ini kita cek. Oh, nggak ada. Wah, sayang banget ya. Word to fact ya. Word to fact. Loh, kok nggak ada? Aneh sekali. Word embedding. Oh, ada nih word embedding. Oke, coba kita cek. Word embedding ya. Oh, dia banyak sih datasetnya. Ini ada 2017. Most implemented. Oh, kebanyakan 2017 ya. Papernya tadi siapa? Mikolov ya? Bukan Mikocok ya, Mikolov. Si Mikolov. Oh, Facebook text ada nih, Facebook nih. Oh, ada nih Word to Fact Explain. Oh, ada paper judulnya 2014. Tadi kan papernya Mikolov 2013 ya. 2014 ada paper judul Word to Fact Explain. Wow, ternyata bisa kita buat paper cuma menjelaskan sesuatu ya. Tapi ini kelihatannya note ya, kelihatannya bukan paper note ya. Nah, di sini ada nih dia kasih. Jadi kalau Anda pengen tahu Word to Fact dibuat kayak apa, bisa nih ke sini ke GitHub ya berapa tahun lalu, 5 tahun lalu. Implementasinya pakai Python nggak ya? Moga-moga pakai Python. Oh, pakai Python. Alhamdulillah ya. Wih, bagus banget nih. Wih, ngajarinnya lengkap ya. Bagaimana menciptakan Word to Fact step by step. Nah, kalau saya di kelas cuman ngasih pengantarnya doang. Word to Fact itu kayak gini modelnya gitu ya. Tapi saya nggak ngajarin detailnya dulu jadinya kayak apa. Karena Word to Fact yang kita pakai langsung bentuknya library ya. Nah, Word to Fact itu dibuat Thomas Mikolov dan kawan-kawan. Nah, effectiveness-nya adalah dia bisa mengumpulkan sekaligus vektor dari berbagai kata-kata dan melihat hubungan dari vektor berbagai kata-kata. Ya, nah, ini contohnya ya. Similarity of word representations. Tidak hanya dari kata-kata, tapi dia melihat hubungan di balik itu. Hubungan yang nggak bisa dijelasin. Kayak Indonesia dengan Bali. Kenapa orang luar negeri bisa mengidentikan Bali, Indonesia, Indonesia, Bali? Bukannya Indonesia tuh Bandung, bukannya Indonesia tuh Jakarta. Tapi kenapa Indonesia dan Bali itu deket banget, gitu ya? Nah, inilah contoh hubungannya. Oke, teman-teman tunggu bentar, ada orang datang ya. Tunggu bentar ya. Silakan Anda cek dulu yang bagian ini bagian yang cukup menarik. Jadi dengan word to fact ternyata kita bisa menemukan hubungan antar kata-kata dalam dimensi visualisasi data, gitu ya.
Oke, sorry, kita lanjutkan ya. Habis ini ke word embedding, masih ada waktu. Ada pertanyaan dari Abdurrahman. Apakah untuk NLP sendiri kesulitan yang dihadapi jika berhadapan dengan jumlah data yang sangat besar? Terima kasih Pak, thank you, terima kasih. Betul. Kelemahan besar NLP itu sebenarnya adalah bukan data yang besar ya teman-teman, tapi data yang inkonsisten ya. Jadi gini, misalnya dia belajar satu domainnya katakan dia belajar bisnis ekonomi. Jangan sampai di tengah itu ada domain lain yang diselipkan. Nah, makanya kan untuk buat transformer itu berat. Nanti kita akan bahas sampai ke transformer ya, gambaran. Jadi harus konsisten dulu semua datanya. Terus penulisannya konsisten bagus ya, sehingga membersihkannya mudah dan dia bisa memahami. Nah, lalu Pak, kapan besarnya data akan jadi masalah? Besarnya data jadi masalah ketika hardware kita tidak sanggup adu raman. Jadi metode NLP sebenarnya tidak ada masalah. Pak, TF-IDF bisa nggak jadi masalah? Iya, karena TF-IDF kan metode berbasiskan statistik. Statistik pasti berbasiskan jumlah juga mempengaruhi. Tapi kalau nanti kita pakai word to fact untuk mengolah jadi vektor angka ya, itu mudah. Itu possible selama hardware kita possible ya Abdurrahman ya. Jadi selama hardware kita kuat, kita pakai yang core-nya bagus, yang memorinya gede, terutama memori sama core prosesor ya untuk NLP. Itu pasti bisa gitu ya. Jumlah besar itu kalau kita pakai statistik model. Kalau kita udah pakai model yang berbasis neural networks, lancar jaya, ya dengan syarat hardware-nya bagus ya Abdurrahman. Dan ingat, tapi masalah di data besar itu pada akhirnya bukan soal bisa dikerjakan atau tidak, tapi inkonsistennya. Nah itu makanya datanya harus konsisten dulu. Jangan ngalor ngidul, gitu ya. Kalau ngalor ngidul ya datanya berantakan, nanti pemahamannya jadi kacau, gitu ya. Makanya transformer kenapa bagus? Karena dia ada pengecekan beberapa kali. Nanti kita akan cek. Terima kasih Abdurrahman atas pertanyaannya. Jumlah data sangat besar. Berikutnya Dava Gilang. Pemilihan model seperti BERT, GPT-2, Roberta. Roberta itu pengembangan dari BERT ya, teman-teman. Apakah memiliki fungsionalitas tertentu terhadap tujuan-tujuan modelnya? Oh iya, ya. Jika ia bisa diberikan rekomendasi untuk keunggulan masing-masing model. Wah, ini susah. Ini bagusnya ditanyakan kepada ChatGPT, tapi nggak apa-apa ya, Dava. Nanti kita cek dari paper ya. Kita cek dari paper. Pertanyaan ini kita akan simpan dulu. Nanti kita akan cek sekaligus dari paper. Oke. Sekarang saya akan bahas dulu ini, teman-teman. Saya paling senang ngejelasin ini nih. Bagaimana word to fact yang sudah berhasil jalan, dia berhasil merepresentasikan kata-kata itu dalam bentuk yang sangat masuk akal. Teman-teman lihat, Queen posisinya di sini, King di sini, Woman di sini, Man di sini. Ya, King dikurangi Man. Kalau Raja kurangi Man tinggal apa? Tinggal gelar bangsawannya doang ya. Kalau gelar bangsawan itu ditambah ke perempuan, dimasukkan ke perempuan jadi Queen. Nanti kalau ada hitung vektornya jawabannya bener di sini. Hebat banget ya. Jadi kata-kata King itu di sini loh vektornya. Titik angkanya di sini ya. Queen di sini. Nah ini hebatnya word to fact. Jadi word to fact itu betul-betul ketika kita lihat hubungan antar vektor, itu representatifnya masuk akal. Ya tadi kan word to fact dalamnya ada neural network ya. Dia bisa menemukan itu semua. Arsitekturnya di dalamnya ada skipgram dan Sibau ya teman-teman. Ada skipgram, ada Sibau. Nah kalau Sibau seperti ini, dari beberapa kata kita akan prediksi ke satu kata gitu ya. Kalau nanti skipgram dari satu kata kita akan prediksi ke beberapa kata. Nah keduanya bisa digunakan bersamaan. Yang bagus ya digunakan bersamaan. Misalnya dari kayak gini loh, dari kata-kata venture nama saya. Terus jadi apa nih ke kanan kirinya kayak gitu ya. Atau juga dari banyak kata-kata dia prediksi ke satu kata di tengahnya. Itu tadi Sibau, yang ini skipgram dari satu kata ke beberapa kata. Nah, semantic relation jadi hubungan antara berbagai hal itu nanti tampil dalam hasil angka yang diberikan gitu. Dia tahu hubungan Jakarta dengan Bali nanti Jakarta dan Bali nanti ada vektor yang kelihatannya bisa dijelaskan gitu ya. Nah, Abidjan, Bamako, and Dakar adalah kota penting di Mali dan Senegal. Saya ambil salah satu paper. Nah, ternyata dia bisa menemukan underlying city semantic meaning.
antara 3 kota ini. Sehingga memberikan hasil yang kita lihat very similar. Karena dia menemukan Abidjan, Bamako, dan Dakar itu 3 kota besar di Mali dan Senegal. Sehingga dia bilang ini tuh sama semua angkanya kecuali 3 angka di belakang. Jadi bahkan ada 2 yang angkanya sama persis, Abidjan dan Bamako. Damakarnya yang beda, gitu ya, Dakarnya yang beda. Nah, ini menunjukkan representasi. Dia bisa menangkap representasi itu. Tapi kalau dijelaskan kenapa bisa begitu memang susah. Karena neural network itu kan black box ya. Dia agak-agak unexplainable. Bukan explainable ya, dia unexplainable. Walaupun sekarang ada usaha untuk bisa mempelajari neural network lebih explainable. Advantages-nya, Word2Vec captures the meaning of words. Barulah ini pertama kali 2013 akhirnya kita punya breakthrough neural network untuk memahami kata-kata. Dia bisa mendapatkan, jadi bukan hanya meaning tapi relationship antar kata, dan dia bisa capture very interesting information. Dia tahu-tahu bisa tahu loh ada hubungan antara A sama si B. Walaupun kita nggak tahu, tapi ternyata setelah kita telusuri bener nih ada hubungan antara A dan B. Itu hebatnya Word2Vec. Dari Word2Vec ini berkembang. Oh, sorry, slide-nya habis. Nah, intinya gini, dari Word2Vec ini berkembang ke FastText. Ya, lalu GloVe. Buku jadi habis ya tadi ya. Belum saya masukkan materinya, sorry. Nah, FastText ya, kita cari FastText. FastText itu dikembangkan oleh Facebook. Jadi FastText ini dikembangkan oleh Facebook ya, teman-teman. Di papernya. Ya, oh ada Thomas Mikolov juga, ini Facebook setahu saya, si FastText ini. Kita baca PDF-nya ya, kita lihat ya. Nah, mereka atas nama perusahaan apa? Oh, Facebook. Berarti si Thomas Mikolov ini habis terkenal dia pindah ke facebook.com ya. Dapat gaji bagus dia kelihatannya. Nah, jadi lahirlah FastText. FastText itu ya dikelola dan di-maintain oleh Facebook. Nah, tapi sebelum FastText keluar, itu beberapa bulan sebelumnya kalau nggak salah ya, itu keluar namanya GloVe. Nah, GloVe ini dibuat oleh Stanford University. Ya. Nah, di sini juga ada kodenya ya, Anda bisa cari. Nah, jadi Pak, bagus yang mana? Nah, ini saya jawab dulu. Tadi kan ada pertanyaan tentang tujuan, tapi saya jawab dulu yang lain ya. Antara 3 ini pakai yang mana? Nah, saya kasih tahu. Yang dari 3 word embedding ini yang sudah ada bawaan bahasa Indonesia itu adalah FastText setahu saya. Word embedding dan GloVe tidak ada bahasa Indonesia. Makanya kalau kita pakai word embedding GloVe sama Word2Vec, itu kita harus ubah kalimat Indonesia jadi masukin ke API Google Translate dulu baru masukkan ke word embedding. Nggak bagus ya. FastText itu yang sudah ada bahasa Indonesia. Silakan dicatat. Jadi kalau Anda mau TA pakai bahasa Indonesia, FastText. Karena sudah ada FastText Indonesia. Gitu ya. Pak, boleh nggak Pak pakai word embedding yang dari bawaan Indonesia? Ada. Kayak ada beberapa yang terkenal tuh yang sastrawi kalau nggak salah ya. Sastrawi word embedding. Coba kita cari ya. Sastrawi word embedding. Kelihatannya ada. Oh, dia hanya untuk stemming kelihatan. Atau Anda bisa ke sini. Oh, ini datasetnya doang. Tapi harus mungkin di sini ada ya. Oh iya, ada nih ya teman-teman ya. Ini punyanya Galuh Said. Coba kita buka ya. Dia punya Indonesian Word Embedding. Nah ini cuma 7 tahun lalu. Nah saya nggak tahu di maintain atau tidak gitu ya. Seberapa bagus atau tidak ya. Saya kirim aja ke teman-teman. Tapi ya teman-teman ibaratnya gini loh. Kalau kita punya produk yang internasional yang bisa dipakai open source, FastText itu open source gitu ya. Artinya dikelola dan di-maintain dengan baik. Kenapa tidak kita pakai FastText aja? Saya TA saya nggak pakai yang word embedding Indonesia murni. Saya pakai yang FastText. Ya karena sudah ada Indonesia-nya. Oke. Sekarang masuk ke pertanyaan Mas Dava tadi. BERT GPT-2 Roberta punya funksionalitas tertentu tujuan modelnya. Oke, baik. BERT GPT-2 sama Roberta itu sama-sama transformer. Transformer itu apa, Pak? Ya, transformer. Transformer ini susah ya. Kalau kita salah nulis katanya transformernya nanti yang keluar transformer Optimus Prime nih. Ya, transformer NLP. Coba tunggu dulu. Transformer itu pada dasarnya dia dibangun dari konsep embedding juga, teman-teman. Dari embedding.
Nggak tahu nih, sorry, kelihatannya laptop saya lagi ada masalah. Atau saya pakai attention aja. Nah, transformer itu adalah pertemuan antara konsep tadi embedding. Embedding itu memetakan kata ke vektor dan ditambah dengan konsep attention. Attention. Attention is building transformer. Oh, ini kelihatan ini deh. Coba ini paper bukan? Oh, bukan, ini tutorial ya. Sorry. Kita cari dulu gambarnya. Jadi gini teman-teman. Waduh, gini teman-teman, tapi nggak keluar ya. Attention aja lah, attention, cari di sini langsung. Nah, oke. Attention, oke. Nah, ini gambar. Ini gambar sederhananya ya. Ada gambar-gambar yang lain lagi. Sebentar. Kita cek dulu. Nah, oke, sama. Intinya gini. Embedding itu memetakan dengan relationship. Attention itu intinya adalah ternyata seluruh word embedding ini bagus dalam memetakan relationship. Tapi relationship-nya itu ada di bawah lapisan. Makanya tadi kan dia bilang bisa memetakan hubungan-hubungan yang mungkin tidak kelihatan. Nah, yang dilakukan attention itu menaikkan hubungan yang nggak kelihatan ini ke atas. Attention definisinya apa? Perhatian. Jadi attention ini paper juga tahun 2016. Sama orang Google juga. Judulnya papernya ini, Anda cari ya. Attention is all you need. Jadi attention ini bilang gini, dengan melakukan pengoperasian sederhana, gitu ya. Dengan melakukan pengoperasian sederhana seperti ini, gitu ya. Nah, ini baru bisa nih. Seperti ini simpelnya. Jadi dia ada dua cabang sebenarnya. Ini cabang satu. Relationship yang ada di bawah itu bisa naik, itu satu. Yang kedua, relationship itu bisa terus dilanjutkan sehingga memastikan ketika kita berinteraksi dengan mesin itu konsisten. Jadi teman-teman dengan word embedding doang, Anda itu udah bisa buat chatbot. Iya, dengan embedding aja udah bisa buat chatbot. Tadi makanya saya bilang belajar nih, dia udah bisa. Maka Anda tanya dia bisa jawab. Cuman jawabannya masih jelek, ngalor ngidul. Misalnya dalam domain bisnis, terus Anda tanya apa itu inflasi. Inflasi bisa macam-macam jawabannya. Bisa beragam, walaupun kelihatannya benar, tapi salah. Nah, attention itu intinya adalah dia memastikan konsistensi sampai interaction yang panjang itu konsisten. Maka ketika Anda tanya inflasi itu apa, jawabannya simple, bagus, dan bagus banget. Gitu ya. Jadi attention itu intinya gini, ketika ada interaksi, interaksinya itu terpusat attention, terpusat perhatiannya jelas, gitu ya. Ada modelnya, ini model singkatnya sih. Ada model besarnya sebenarnya, nggak ada di sini. Ada model yang di sampingnya. Ini kelihatannya ini nih. Ya, yang ini nih, ada combine-nya. Nah, ini bagus nih. Kok ini yang combine tadi mana? Kok hilang? Ya, nah itulah pokoknya. Ini dia kelihatannya. Ya, kira-kira kayak gini, teman-teman ya. Jadi ada beberapa gambar model yang pernah Anda lihat. Jadi dia dari word embedding biasa, begitu sampai di atas itu di combine. Jadi dia masih kan konsistensi jangka panjangnya bagus. Kalau Anda yang pernah belajar LSTM mengerti maksud saya ya. Jadi ada memori yang dibuang short, ada memori yang long. Nah, intinya adalah si attention ini kalau kita bertanya memang seputar inflasi gitu ya, dia akan mempertahankan terus tentang inflasi. Sampai tahu-tahu kita berubah. Dari inflasi tiba-tiba kita nanya tentang harga saham. Nah, itu beda lagi. Maka attention terhadap inflasi akan hilang, attentionnya akan pindah ke harga saham. Dia akan cari informasi harga saham, menyusun kalimat yang bagus, yang fokusnya pada harga saham. Nah, itu kira-kira attention. Itu penjelasan menurut saya paling paling mudah dengan bahasa manusia gitu ya. Attention itu artinya dia mau fokusnya kemana ketika dia ngobrol. Nah, gitu ya. Attention. Nah, dari attention lahirlah transformer. Attention itu awalnya apa? Cuma pelengkap dari embedding. Transformer yang membawa attention ke level yang berbeda. Transformer adanya mesin bisa men-generate kata-kata. Makanya model yang berbasiskan transformer disebut juga generative AI. Nah, BERT dipakai bagusnya untuk apa, Pak? GPT-2 dipakai untuk apa? Kalau saya Roberta, saya agak nggak tahu ya, tahu tapi nggak tahu dalam. BERT pada dasarnya BERT itu walaupun dia ada kata-kata transformer ya teman-teman, BERT bisa dipakai untuk macam-macam. BERT itu bisa dipakai untuk sentimen analisis, bisa dipakai untuk summarization, bisa macam-macam.
Cuman basic BERT itu paling bagus memang dipakai untuk memahami tulisan-tulisan yang general. General banget. Makanya BERT itu dipakai di Google Search Engine. Nah, itu Anda harus tahu ya. Ketika ada yang namanya SEO gitu ya, BERT Impact gitu. Ini pasti ada nih yang ngebahas ini. BERT Impact for SEO. Jadi BERT ini dipakai dalam search engine sebenarnya. Sorry. Nah, how BERT will impact search. Anda bisa baca begitu banyak ya. Makanya Anda nggak usah heran. Orang digital marketing tahu BERT. Bukannya BERT dipelajari di bidang IT, Pak. Iya, tapi BERT itu implementasi yang buat dia jadi terkenal adalah implementasi di search engine. Jadi BERT itu ya, tadi saya bilang, dasarnya kan attention. Kayak tadi, dulu waktu saya nyari bunga, dia nampilin bunga bunga anggrek gitu loh. Sekarang dia tahu, misalnya saya pekerjaannya akuntan, dia waktu saya nyari bunga, dia langsung masuk ke suku bunga Bank Indonesia gitu loh. Nah itu namanya BERT. Dia sudah tahu attention, dia harus attention kemana. Makanya nggak usah heran teman-teman Anda atau kakak angkatan Anda yang udah lulus atau alumni kampus Anda yang udah kerja di bidang digital marketing atau SEO pasti tahu BERT. Karena ketika BERT itu diterapin, itu banyak hasil pencarian tuh hilang semua. Yang tadi udah di nomor 1 hilang, bablas ke nomor 3. Karena ketahuan kontennya sampah. Satu artikel ngebahas dari kecantikan sampai AI, sampai algoritma kan itu nggak masuk akal ya. Dia tujuannya cuma ingin meramaikan halaman 1, 2, 3 aja. Sejak pakai BERT, yang ada di halaman 1 dan 2 Google itu benar-benar yang kita lagi attention kita, fokus kita di situ. Jadi BERT bagus untuk teks general. BERT bagus untuk sentiment analysis atau summarization. Yang general ya. Kalau GPT-2 paling bagus untuk apa? Chatbot. Ya, GPT-2, GPT-3, GPT-4 itu chatbot, teman-teman ya. Dia dia lebih cocok untuk mengenerate something. BERT untuk analisis something. Makanya BERT itu nanti ada BERT untuk classification, BERT sentiment analysis. Nah, GPT juga bisa. GPT bisa juga untuk classification. Cuma lebih cocok untuk conversation. Ya. Nah, kalau Roberta saya lupa. Roberta itu kan kalau nggak salah BERT yang sudah di reduce ya atau disimplifikasi, saya lupa. Nah, caranya gini, kalau Anda mau cari jawaban gitu ya komprehensif bedanya, Anda bisa pakai ChatGPT atau teman-teman gitu ya, teman-temannya. Nah, ini kebetulan saya pakai Poi. Di Poi ini ada beberapa model ya, ada model Claude, ada model Gemini. Anda tinggal pakai Gemini, misalnya Anda cari gemini.google.com atau ChatGPT. Nah, Anda bisa minta mereka untuk buat perbandingan itu. Misalnya Anda jawab dan respon dalam bahasa Indonesia, gitu ya. Anda adalah, saya ngajarin kalian cara mencari ilmu pengetahuan dari ChatGPT. Wah, dosennya, Bapak berarti dosen yang ini Pak yang nyuruh mahasiswa nyari materi sendiri? Ya enggak lah. Materi tetap saya deliver ya. Tapi yang susah kita tanya GPT. Anda adalah ahli NLP dan informatika. Nah, gitu ya. NLP-nya mungkin kita jabarin deh. Takutnya nanti NLP yang NLP lain ya, soalnya ada NLP bidang lain. Oke. Kita balas dulu. Sonetnya udah paham? Oke, baik. Buatlah tabel perbandingan BERT ya, GPT-2 tadi ya. GPT-3 aja lah ya, BERT dan Roberta gitu ya. Dengan berbagai aspek perbandingan. Nah, gini kita lihat. Ya, kita lihat jawabannya gimana ya. Aspeknya jenis model ya. Nah, GPT itu generatif ya, teman-teman ya. Generatif, jangan lupa. Pak, ini maksudnya berprahuruf ini apa? Ini embedding. Prahuruf itu embedding. Ya, BERT itu. Jadi BERT itu dia transformer juga, tapi sebenarnya mungkin dia nggak cocok untuk conversation. Kalau di edit-edit mungkin bisa gitu ya. But then tadi bukan untuk itu tujuannya. Wah, ini bedanya. Sama-sama transformer, tapi yang ini decoder ya. Dia cocok untuk klasifikasi teks. Ini untuk generasi teks. Untuk conversation bagus GPT-3. Roberta ini lebih kecil ya, bener nggak sih? Oh enggak, ternyata saya salah. Roberta yang lebih besar ya. Ini cuma 800, ini cuma 2,5 miliar artikel. Oh, tapi perbandingannya kata-kata sama size, saya nggak tahu ya. BERT sama Roberta besar mana ya?
Yang pasti GPT-3 sama GPT-2 ya besar GPT-3 ya, belajar data training. GPT-3 sama GPT-4 lebih besar GPT-4 ya. Nah, ini jumlah parameter ya, efisiensinya BERT cepat sekali ya. BERT cepat ya. Komputasinya juga lebih rendah, memori lebih rendah. GPT itu berat teman-teman ya, karena GPT itu bagus banget. Ya, GPT itu kan mengubah dunia sebenarnya. Itu revolusi banget ya GPT, terutama dari GPT-3. GPT-3, GPT-3 setengah, GPT-4 orang baru sadar ya ternyata OpenAI, apa yang dikerjakan OpenAI ini sebenarnya harusnya dari kemarin-kemarin saya investasi ya. Makanya banyak yang terlambat investasi AI, banyak yang terlambat. Google juga kaget. Microsoft dari awal mereka udah bertaruh besar untuk OpenAI kan. Ternyata balik modal ya. Saya rasa balik modal. Karena sekarang kalau ditanya mana platform yang benar-benar immerse dengan AI ya Microsoft. Anda tahu nggak sekarang bagi pengguna yang udah pro ya, udah maksudnya udah mahir, Copilot itu sudah tertanam di semua layanan Microsoft. Ya, AI-nya bagus banget. Cuma tergantung kita tahu nggak, makanya sering-sering lihat tutorial di YouTube ya. Bagaimana kerja lebih efektif pakai bantuan Copilot yang ada di Microsoft Word dan kawan-kawan gitu ya. Nah, Google baru nyusul dengan Gemini. Ya tadi orang baru sadar. Makanya Anda pernah dengar berita mungkin Google pengen menuntut OpenAI. Kenapa? Karena attention itu kan konsepnya dari Google. Nah, mau dituntut tapi nggak bisa. Karena dari awal Google sudah mengopen source-kan attention dan transformer. Jadi nggak bisa dituntut, sedap ya. Jadi GPT itu dibangun dari basic open source, tapi dia kalau kita mau pakai yang pro harus bayar ya, makanya duitnya banyak. OpenAI luar biasa ya. Jadi kira-kira begitu ya. Kalau tujuan modelnya mungkin tadi Dava Anda tinggal edit sedikit ya. Dan satu lagi saya kasih tahu teman-teman, jangan pakai chat GPT. Untuk yang datang ini semoga tahu ya. Jangan dibilang ke siapa-siapa, chat GPT yang free ya, itu hasilnya makin hari makin jelek. Makin jelek. Itu kayaknya bentuk agar orang maksa pakai yang bayar. Ujung-ujungnya nanti kita beli yang di Shopee yang 10 ribuan ya. Kayak Netflix 10 ribuan, jangan. Saya pernah langganan ChatGPT setengah tahun yang pro. Emang habis duit banyak tapi membantu banget. Sampai saya ketemu Poe. Anda bisa cari Poe ya. Anda cari Poe. Poe itu produk dari Quora. Tahu Quora ya? Jadi Poe itu dia ada banyak. Nah, saya jadi ini jadi sales dan marketing, tapi enggak lah. Intinya gini, di Poe itu kita bisa pakai ChatGPT, ada GPT-4. Ada Claude. Claude itu kompetitornya ChatGPT ya. Ada Claude 3. Ada Gemini teman-teman. Ada DALL-E juga ada, DALL-E kalau untuk gambar. Mungkin teman-teman taunya Perplexity ya. Perplexity di Poe nggak ada ya, di Poe nggak ada. Tapi tadi saya mending pakai Poe karena biaya langganannya sama. Jadi biaya langganan ChatGPT Pro $20 per bulan, Poe 24 dolar per bulan atau 25 dolar per bulan, lebih mahal dikit Poe. Tapi dengan Poe saya bisa nyoba berbagai model. Saya bisa nyoba Claude 3, saya bisa pakai Gemini Pro, saya bisa pakai ChatGPT 4. Jadi saya bisa bandingin hasil-hasilnya gitu ya. Jadi kalau ngerjain sesuatu bisa saya combine hasilnya, sedap gitu ya. Jadi nggak bakal ketahuan Pak kita pakai AI, nggak juga. Intinya gitu ya. Pak, oke Pak, saya tutup dengan ini teman-teman. Masih ada waktu ya, saya tutup. Pak, kan sekarang terus AI NLP udah canggih. Apakah masih worth it belajar NLP? Worth it. Kenapa? Karena perusahaan itu tahu banget, pakai tools-tools AI yang beredar itu, data mereka bakal pergi ke Google. Kan gini loh, perusahaan, ya oke, saya itu konsultan Bank BJB, jadi selama 3 bulan awal tahun ini, saya jadi konsultan membangun roadmap AI, implementasi AI Bank BJB. Tapi di situ harus dimasukkan berbagai teknologi yang sudah AI sebenarnya. Bank BJB itu udah pakai AI, udah dimasukin gitu ya. Jadi saya petakan yang sudah ada, mereka udah punya sistem big data, mereka udah punya sistem chatbot internal, itu saya masukkan petanya mana dalam roadmap. Saya kasih tahu, Bank BJB aja, Bank Jawa Barat Banten ya, itu nggak pengen loh datanya ke luar negeri, nggak. Makanya untuk operation-operation tertentu mereka tuh udah pakai teknologi luar negeri itu AWS. Maksudnya teknologi luar negeri ini yang data centernya di luar ya. AWS sama GCP. Nah, mereka berani pakai AWS GCP gara-gara setelah data center di luar negeri itu
untuk tidak memang dipakai untuk training ataupun dipakai untuk apapun oleh Amazon atau Google. Itu true story, teman-teman. Wih, ada apa ini? Nah, itu ya. Jadi, teman-teman, belajar NLP masih worth it, Pak. Ada tools banyak. Iya. Anda kira mau nih seorang pegawai perusahaan, terus dia ingin menguasai suatu dokumen, dokumennya dia-upload, terus minta ChatGPT buat summarization. Itu gila. Itu kalau ketahuan bisa dipecat dia. Anda ngerti nggak maksud saya? Pasti bangun AI internal. Pasti. Jadi peluang masih banyak. Jadi kalau orang yang bilang, ya udahlah tinggal pakai ini, oh, itu mohon maaf ya, dia nggak ngerti culture perusahaan. Dia nggak ngerti namanya kerja di negara ini kayak apa enggak. Negara kita tuh kebanyakan aturan, ya kan? Apalagi Singapura sama. Singapura untuk data juga melindungi, Malaysia juga iya. Cuma kadang-kadang negara kita aturannya terlalu banyak sampai kita lupa sendiri gitu ya. Nah itu teman-teman. Jadi peluang masih banyak banget tuh. Pekerjaan NLP masih banyak, masih ada sekarang. Nggak ada tuh solusinya kayak gini. Pakai ChatGPT, nggak ada. Solusi pakai Gemini gitu, nggak ada. Pasti bangun internal, modelnya buat sendiri. Bisa aja modelnya pakai luar negeri punya. Karena kan eh, GPT itu yang GPT berapa ya? Saya lupa GPT berapa itu kan open source. Ya. Itu bisa kita pakai, kita ambil gede, lalu kita setup. Mungkin Anda perlu punya dua programmer ya. Dua programmer, asal mereka jago ngoding, Anda bisa setup mungkin under 4 bulan, 6 bulan gitu ya. Setup untuk menciptakan GPT internal perusahaan di mana diimplementasikan pada server perusahaan atau server data center yang ada di Jakarta. Itu bisa. Bisa. Kenapa? Karena saya sempat dimintain tolong sama teman saya untuk ngelatih seorang programmer yang cukup jago ngoding. Saya kasih arahan dan dia udah ngerti kerjaannya. Kayak gitu. Jadi kita ambil model dari luar, ya. Atau sudah ada model Indonesia yang bagus. Itu ada yang namanya Komodo. Komodo, model Komodo Indonesia. Anda cari ya. Itu yang paling bagus sekarang di LinkedIn. Nah, cuma itu masih bayar. Nah, jadi dia pakai itu, dia ambil yang versi open source, dia terapkan model ini belajar dari data internal perusahaan lalu menciptakan chatbot internal yang namanya pokoknya dia bangun namanya knowledge management system berbasiskan chatbot. Jadi kita nyari informasi apapun tentang aturan SOP perusahaan itu ada di situ. SOP cuti nggak lagi kayak pakai mesin pencarian, langsung kita tanya aja, langsung keluar cuti apa yang mau diambil, cuti hamil atau cuti biasa nanti kayak gitu. Jadi bayangin mencari informasi dalam internal perusahaan, tapi bahasanya itu bahasa chatbot, itu kan lebih enak ya. Bayangin kalau selama ini dia harus cari pakai knowledge management perusahaan bagi yang udah pernah kerja ngerti maksud saya. Itu perusahaan itu biasanya ada knowledge management kayak FAQ. Anda harus buka satu-satu atau pakai search nanti ketemu laman halamannya di mana terus Anda buka, Anda harus baca. Kan lebih enak pakai chatbot. To the point, saya mau cuti hamil. Syaratnya apa aja? Berapa lama cuti hamil? Dapat gaji atau enggak? Langsung dijawab. Daripada kita baca sendiri, bener nggak? Sekarang tuh zaman serba instan. Nah, ini semoga kalian terinspirasi ya. Oh, masih banyak teman-teman. Yang dipakai di luar ini hebat karena kan dipakai oleh umum. Nah, ya kan? Kalau yang dalam internal-internal gitu, mereka nggak mungkin mau datanya dilempar ya, teman-teman ke luar negeri, apalagi data-data perusahaan yang rahasia. Wow, ya bisa jadi masalah besar. Oke, mungkin itu dari saya. Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Materi sudah di-download ya. Silakan, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kalau gitu kita sudahi dulu sampai di sini. Terima kasih semuanya yang sudah bertahan sampai terakhir. Semoga materi yang diberikan bisa membantu Anda lebih mengerti sedikit tentang riset NLP terbaru dan juga tentang word embedding, baik yang tradisional maupun yang basisnya neural networks gitu ya. Sama beberapa contoh codingan itu semoga membantu. Oke, bye semuanya. Terima kasih, selamat siang. Yuk, sama-sama, terima kasih.